Halo minasan, kita mulai pelajarannya bab 1. Bab 1. Watashi, saya. Anata, Anda. Anohito, orang itu. Anokata, beliau. Anohito dan anokata perbedaannya adalah anokata adalah bentuk sopannya ini. Bentuk sopan dari anohito. Sang, saudara, bisa diartikan saudara, bapak, ibu. Untuk mengekspresikan kesopanan yang ditaruh di belakang nama orang. Ini berarti yang di belakang nama orang. Berarti namanya Agususan. Agususan. Chang, ini yang Chang ya. Akhiran yang dipakai untuk anak laki-laki dan anak perempuan ini ya. Anak laki-laki dan anak perempuan sebagai pengganti sang yang diletakkan di belakang nama anak ini. Belakang nama anak. Jin, orang ya. Jin artinya orang. Akhiran yang menyatakan warga negara ini. Contohnya Amerika Jingdes. Sensei. Sensei bisa diartikan guru, dosen. Tidak, ini perlu diingat ini. Ini perbedaannya sensei dan kiyoshi. Ini ya. Tidak dipakai. Kalau yang sensei ini tidak dipakai jika menyebutkan pekerjaan sendiri ini ya. Kalau yang kiyoshi ini guru, dosen untuk pekerjaan. Gakusei, mahasiswa. Kaisain, karyawan perusahaan. Sain, karyawan perusahaan. Ginkoin, karyawan bank, pegawai bank. Nih, Ginkoin, pegawai bank. Isa, dokter. Kenkyusa, peneliti. Daigaku, universitas. Bioin, rumah sakit. Dare, donata. Ini perbedaannya yang dare, donata. Kalau dare, ya artinya siapa. Dare, donata itu siapa artinya. Kalau dare, bentuk biasa. Donatanya yang bentuk sopan ini. Ini ya. Sai, artinya tahun. Nansai, umur berapa. Oikutsu,
Nansei dan oikutsu artinya umur berapa. Bentuk sopannya oikutsu ini. Hai, iya. Iye, tidak, bukan. Langsung saja ke pola kalimatnya. Bentar ya. Ini ya. Jadi kata benda satu wa, kata benda dua des. Iya. Partikel wa menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik kalimat. Lihat kolom 1. Nih. Kolom 1 ini ya. Topik dan subjek si pembicara memakai wa untuk hal yang dibicarakannya. Kemudian selanjutnya membuat kalimat dengan menambahkan berbagai deskripsi. Perhatian, partikel H dibaca wa. Ini yang dash. Kata benda yang diikuti dash menjadi predikat. Dash menyatakan dimaksud penilaian dan kepastian. Juga menunjukkan sikap sopan terhadap lawan bicara. Jika dash dalam kalimat negatif atau waktu lama bentuknya berubah. Ini dash ya. Misal yang negatif ini. Nih, kata benda satu wa, kata benda dua jaarimaseng. Jaarimaseng atau dewarimaseng bentuk negatif untuk des. Ya, bentuk negatif untuk des. Dalam percakapan sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari sering digunakan jaarimaseng. Dalam pidato yang resmi, ini yang resmi ya, tertulis digunakan dewarimaseng. Contoh, Santo Susangwa Gakusei Jaarimaseng, Saudara Santos bukan mahasiswa. Perhatian nih ya, perhatian. H dari DH, dari DH diucapkan wa, ini wa ya. Tapi pengucapannya bukan DH tapi dewa. Lanjut. Kata benda satu wa, kata benda dua deska. Ini penggunaan kalimat tanya. Partikel K ini ya. Partikel K menyatakan perasaan ketidakpastian atau heran pembicara. Dengan memakai K pada akhir kalimat maka dapat membuat kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya menyertai intonasi naik pada akhir kalimat. Kalimat tanya menanyakan ya atau tidak tentang isi kalimat tanpa mengubah susunan kata dengan membubui K ini ya. K. Akhir kalimat. Isi kalimat dan jika benar menjawab memakai hai. Jika salah menjawab iye. Lanjut. Contohnya, Mira-san wa Amerika jin desu ka? Apakah saudara Miller orang Amerika? Hai, Amerika jin desu. Ya, orang Amerika. Contoh lagi, Mira-san wa sensei desu ka? Apakah saudara Miller guru? Iye, sensei ja arimasen.
Bukan, dia bukan guru. Kalimat tanya dengan kata tanya bagian isi. Ditanyakan diganti dengan kata tanya dan dibubuhkan ka pada akhir kalimat. Contoh, ano kata wa donata desu ka? Siapakah orang itu? Ano kata wa Mira-san desu. Beliau saudara. Mira-san desu. Ini saudara Mira ya. Dia saudara Mira. Ini penggunaan sopannya. Sopan. Lanjut. Partikel mu. Mu. Partikel mu. Mau digunakan beberapa menyatakan predikat dianggap sama ini ya kuncinya. Predikat dianggap sama dengan predikat sebelumnya. Contohnya, Mira-san wa kaisain desu. Gupta-san mo kaisain desu. Saudara Mira, orang perusahaan. Saudara Mira, pegawai perusahaan. Saudara Gupta juga pegawai perusahaan. Tadi mo itu juga. Mo itu juga ini partikel mo. Artinya. Lanjut. Kata benda satu. Ini ya. No. Kata benda dua. Penghubung. Jadi no itu partikel no untuk menghubungkan. Nih. Jadi kata benda satu di depan merangan kata benda dua di belakangnya. Maka kedua kata benda disambung dengan no ini. Ini ya. Pada pelajaran satu kata benda satu menunjukkan satu kesatuan kata benda. Jadi penghubung antar kalimat ini. Nih contohnya. Mira-san wa IMC no sashin desu. Saudara Mira pegawai perusahaan IMC. Lanjutnya san. San ini. Dalam bahasa Jepang memakai san ya. San di belakang marga atau lawan bicara ini. Di belakang marga atau lawan bicara. Atau orang pihak ketiga. Karena san menunjukkan kesopanan, tidak dipakai untuk marga atau nama si pembicara sendiri nih ya. Sebagai gantinya san untuk anak kecil nih, untuk anak kecil dengan rasa agrab ya, menggunakan cang. Contohnya ada ya. Ano kata wa Mira-san desu. Beliau itu adalah saudara Mira. Ketika memanggil lawan bicara, jika telah mengenalnya namanya maka anata tidak dipakai lagi. Jadi kalau udah kenal ya nggak usah pakai anata, tapi memanggil marga atau nama dipupi dengan sang ini. Contohnya ini saudara Suzuki nih. Suzuki bicara. Saudara Suzuki sedang mengobrol, sedang bertanya. Mira-san wa gakusei desu ka? Apakah saudara Mira mahasiswa? Mira menjawab, "Iye, kaisain desu." Bukan, saya pegawai perusahaan. Perhatian anata digunakan terhadap orang yang berhubungan sangat dekat. Suge. Ini ya. Perlu hati-hati bahwa jika menggunakan kepada lawan bicara yang berhubungan tidak akan memberi kesan yang kurang sopan.
Ya, terima kasih. Semoga membantu.